Polemik pengisian perangkat desa Kabupaten Nganjuk gelombang pertama masih belum menuai titik terang. Kini gugatan uji material terkait Perbup nomor 11 Kabupaten Nganjuk tahun 2021 terkait pengisian perangkat desa yang dilayangkan ke Mahkamah Agung sudah mendapatkan nomor perkara uji material. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan APH serta Polres Nganjuk agar bisa menangani kasus terkait jual beli jabatan serta permainan curang pengisian perangkat desa Kabupaten Nganjuk yang saat ini ditangani oleh Polres Nganjuk. Polemik pengisian perangkat desa Kabupaten Nganjuk gelombang pertama masih belum menuai titik terang. Kini gugatan uji material terkait Perbup 11 Kabupaten Nganjuk tahun 2021 terkait pengisian perangkat desa yang dilayangkan oleh Prayogo Laksono, lawyer dan advokat, sudah mendapatkan nomor perkara uji material dari Mahkamah Agung. Nomor perkara uji material 21P-HUM-2021. Di dalam sistem elektronik Mahkamah Agung sudah ditunjuk terkait hakim yang menanganinya. Menurut Prayogo Laksono, permohonan uji material terus berjalan walaupun DPRD Nganjuk sudah mencabut atau mengesahkan hak interpelasi DPRD Kabupaten Nganjuk kepada Bupati hingga mendapat putusan dari Mahkamah Agung. Selain itu, Prayogo juga mengharapkan bagi APH serta Polres Nganjuk agar penanganan kasus terkait jual beli jabatan serta kecurangan pengisian perangkat desa Kabupaten Nganjuk yang ditangani oleh Polres Nganjuk dapat berlaku objektif serta bersungguh-sungguh dalam menangani perkara atau kasus money politik jual beli jabatan perangkat desa. Terkait hak uji material tetap berlanjut dan tidak ada pencabutan dari kami selaku pemohon uji material, dan hasil koordinasi terakhir serta kami juga mengecek melalui sistem elektronik Mahkamah Agung. Terakhir kami mendapatkan nomor perkara, yaitu nomor perkara 21P-HUM-2021. Di dalam sistem elektronik Mahkamah Agung di sini tertera sudah ditunjuk oleh kepaniteraan tentang terkait hakim yang menanganinya. Mas, padahal untuk Dewan sendiri sudah menghentikan hak interpelasi. Apakah ini nanti juga akan berhenti, Mas? Jadi begini, hak interpelasi atau hak yudikatif untuk menginterpelasi bupati dan hak kami sebagai warga masyarakat Kabupaten Nganjuk tentang permohonan uji material itu sangat berbeda. Jadi antara hak interpelasi dan uji material itu terpisah, tidak bisa dijadikan satu. Jika terdapat Dewan atau DPRD Kabupaten Nganjuk mencabut atau mengesahkan hak interpelasi, itu hak hak yudikatif. Jadi kami akan tetap lanjut atau melanjutkan terkait uji material ini sampai adanya putusan dari Majelis Mahkamah Agung. Mas, ketika nanti hasil itu diiyakan untuk uji materi, itu nanti dampak hukum kepada para perangkat desa yang sudah dilantik seperti apa, Mas? Dampak hukum para perangkat desa yang sudah dilantik, tinggal kita melihatnya dari sisi mana, dari sisi kepentingan apa. Kalau dari sisi kepentingan para peserta ujian perangkat desa tentunya sangat berpengaruh, dan hal itu bisa menjadi acuan untuk diuji di Peradilan Tata Usaha Negara. Dari pengaduan-pengaduan para masyarakat, harapan kami sebagai praktisi hukum atau sebagai warga masyarakat, praktisi hukum gitu ya. Ya, harapan kami APH dalam hal ini tanda kutip yang saudara wartawan sebutkan apa, Polres Nganjuk ya, Polres Nganjuk, harapan kami dalam menyikapi permasalahan ini dan menangani perkara tersebut, harapan kami bisa objektif untuk menguji secara pidana.
Diketahui sebelumnya, menurut Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Nikolas Bagas Yudi Kurniawan, Polres Nganjuk Unit Tipikor sudah menerima 30 lebih pengaduan serta sudah memeriksa 20 desa dari kepanitiaan pengawas serta kepala desa dalam kasus tersebut. Satreskrim Polres Nganjuk dalam hal ini Unit Tipikor, kami sudah membentuk tim khusus atensi dari Bapak Kapolres. Sejauh ini kami sudah menerima 30 lebih pengaduan dari masyarakat maupun kelompok masyarakat. Untuk yang sudah kami lakukan klarifikasi maupun permintaan keterangan sekira sudah 20 desa, 20 titik, yang mana dari 20 desa atau 20 titik itu kami memanggil beberapa bagian, dalam artian ada ketua panitia, kemudian panitia, pengisian perangkat, tim penguji maupun tim pengawas. Kami sudah melakukan maraton. Saat ini kami fokus untuk melanjutkan kembali menyelesaikan pengaduan yang belum kami lakukan permintaan keterangan. Selanjutnya akan kami analisa dan evaluasi nanti hasilnya. Rata-rata yang diadukan itu terkait dengan mungkin ada tindak pidana apa nih? Dalam pengaduan tersebut disebutkan substansinya bahwa adanya indikasi ataupun dugaan kecurangan dalam proses pengisian perangkat desa. Diduga ada money politik di situ, sehingga kami memilah-milah mana dulu yang perlu kami lakukan permintaan keterangan, dan sampai hari ini kita tetap masih maraton. Diketahui sebelumnya, pengisian perangkat desa di Kabupaten Nganjuk gelombang pertama menuai banyak permasalahan dengan temuan dugaan permainan pengisian perangkat desa dengan dimulainya kecurangan saat ujian. Diharapkan Polres Nganjuk dapat mengungkap aktor-aktor di balik jual beli jabatan perangkat desa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofyana Nafi, Bayu TV melaporkan.